Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pertama-tama, jadi kita mau ngapain nih hari ini ya? Bentar, kita kenalan dulu nggak sih? Masa nggak kenalan? Jadi kita kenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Rianti dari nggak usah lah ya. Dari 10-11. Nah, jadi hari ini, iya betul hari ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 Januari, Februari, Maret. Ya, hari ini aku bakal menjelaskan sebuah materinya tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Terus aku tuh kebagian yang perairan darat, yang rawa. Oke, jadi jadi aku bakal ngejelasin materi itu. Oh ya, sedikit penjelasan. Jadi perairan darat ini merupakan perairan yang berada di darat. Ya udah sesuai namanya ya, perairan darat, ya pasti ada di darat gitu. Yang terdiri dari sungai, danau, telaga, rawa, sama air tanah. Itu. Ini pertama-tama kalian tahu nggak sih arti dari rawa itu sendiri nih? Jadi rawa itu ya kayak sebuah tanah basah yang digenangin sama air gitu. Jadi nih kayak gini. Ini kan tanah basah terus kayak ada cekungan gitu, cekungan apa ya? Jadi kayak tanahnya itu nggak datar sama yang lain gitu. Jadinya airnya tuh tergenangnya di sini gitu loh. Ntar aku kasih fotonya di sini ya, adik-adik, teman-teman ya, di sini. Kalau aku lihat dari Google, itu mah aku dari bahasa sendiri ya. Cuman kalau aku lihat dari Google nih ya. Oke. Nah, terus kita masuk tadi ke penyebab kenapa sih bisa kebentuk rawa gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Apakah sama manusia dicangkulin gitu terus diisi air? Enggak kan? Nah, jadi penyebab terbentuknya rawa ini terjadi karena penurunan permukaan tanah di daerah luas. Yang kedua, terus itu bisa jadi juga karena pergerakan pasang surut air laut, sama bisa juga karena luapan air sungai yang banjir, sisanya dan lain-lain. Jadi manfaat rawa ini yang pertama sebagai tempat budidaya jenis ikan-ikan tertentu. Terus yang kedua juga bisa sebagai tempat budidaya jenis-jenis tumbuhan tertentu kayak eceng gondok, anggrek, dan lain sebagainya lah kayak gitu ya. Terus juga bisa sebagai pengganti sawah nih, lahannya pengganti sawah, nggak usah diairin lagi ya nggak usah diairin lagi gitu kan. Dan juga sebagai pengurang polusi dan pencemaran udara. Rawa itu bisa menyerap sama menyimpan kelebihan air, nah terutama pas musim hujan. Ini kan ceritanya nih hujan. Kok gini sih hujan, maksudnya sana hujan nih, tuh hujan. Nah nanti rawanya itu kan bakal keisikan sama air hujan. Nah ini tuh sangat bermanfaat untuk musim kemarau ya. Kalau musim kemarau kan itu kan kayak panas gitu ya, susah nyari airnya. Nah rawa ini tuh nggak bakal hilang airnya, nggak bakal hilang. Emangnya apaan hilang cowok? Ada, astagfirullahaladzim. Jadi airnya ini bakal bermanfaat pada musim kemarau karena airnya ini nggak bakal hilang gitu. Jadi bakal tetap stay di situ. Nah ini tuh bisa dimanfaatkan sama makhluk hidup yang ada di sekitarnya gitu ya. Bisa manusia, bisa hewan lah. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya ya. Ciri-ciri. Jadi ciri-ciri rawa ini kalau dilihat dari segi air itu ya. Airnya itu rasanya tuh asam. Terus warnanya itu katanya coklat, bahkan bisa sampai kayak kehitam-hitaman gitu. Nah, kalau berdasarkan tempatnya, jadi si rawa ini tuh bisa ada di kedalaman daratan atau bisa juga di daerah pantai gitu, di pinggiran pantainya. Nah, kalau air rawa, misalnya kalau rawa yang di sekitar pantai, itu airnya itu dipengaruhin sama pasang surutnya air laut gitu ya. Ini sangat berpengaruh banget. Terus si rawanya itu kayak ditumbuhin sama tumbuhan bakau. Tahu kan tumbuhan bakau gitu? Nah, kalau yang di pedalaman rawa itu
ditumbuhin sama pohon palem sama pohon nipah. Macam-macam air rawa. Ntar ada di sini kayak cering gitu ya. Ada 3 macam, rawa air asin, rawa air payau, sama rawa air tawar. Ada 3 adik-adik, teman-teman maksudnya. Nah kalau buat rawa air tawar, rawanya ini tuh nggak mengalami pergerakan gitu. Nah terus sifat airnya ini asam gitu ya, karena terdapat jasad-jasad makhluk hidup gitu ya yang udah membusuk gitu, makanya jadi asam gitu. Rawa air asin. Nah kalau buat rawa air asin, yang satu yang di pikiran tuh air asin tuh langsung kepikiran ke laut ya nggak sih? Kalau buat rawa air asin ini terletak di pinggiran pantai, nah juga mengalami pergerakan. Nah pergerakan itu mulai pergerakan pasang surut air laut gitu. Ini sangat berpengaruh banget buat rawa yang ada di sekitar pantai gitu kan. Nah karena adanya pergerakan pasang surut air laut itu, maka terjadinya pergantian air gitu. Nah buat sifat airnya sendiri nggak terlalu asam katanya tuh ya, nggak terlalu asam. Terus kalau buat rawa air payau gitu ya, kalau rawa air payau ini tuh kayak merupakan gabungan dari air tawar sama air asin gitu. Nah di sini tuh biasanya air payau ini tuh rawa payau ini tuh berada di sekitar muara sungai dan juga mengalami pergerakan. Nanti bisa pergantian air juga dong ya, mengalami pergerakan juga. Betul, jadi kita sudah di akhir ya, saatnya kita penutupan. Kita kan berpisah. Meanwhile. Jadi gimana nih tadi penjelasannya? Ngerti nggak? Ngerti lah ya, ngerti dong. Nah, makasih udah nonton. Semoga videonya ini bermanfaat ya bagi kalian ataupun aku ya sebagai yang menjelaskan. Itu pasti sangat bermanfaat dong. Aku kan menjadi tahu ya kan. Bravo. Oke, mungkin segitu aja dari aku ya. Aku selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Aku Rianti, pamit mengundurkan diri. Kayak apaan sih? Aku Rianti, dadah semuanya. Akhirnya ya Allah, memori aku amin. Aku amin aman. Enggak aman. I'm so happy.